Belanja KL kita yang utama adalah pembayaran pensiun. Ini sifatnya kontrak dan kita lihat termasuk menyediakan kenaikan pembayaran pensiun PBI terhadap 100.000 orang pensiunan baru. Ini terus dibayar dari APBN-nya, artinya melalui belanja kementerian lembaga. Tahun ini kita sudah belanja 61 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi belanja KL ini, seperti yang kami telah sampaikan, kalau menuju akhir tahun dia meningkat, ya, dan untuk per akhir November, dia sudah 61 triliun di atas. Nah, kita lihat kalau kita kembali ke slide nomor 19 komponennya apa saja. Realisasi belanja pemerintah pusat di sebelah kiri, 2019 terdiri atas belanja KL sebesar 1,7 triliun dan belanja non-KL 1.025 triliun. Belanja pegawai, kalau belanja KL itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial. Kita lihat dia semuanya on track dan pertumbuhannya positif dibandingkan belanja. Masing-masing belanja ini, 2024 belanja pegawai tumbuh 9%, 9,PT% itu adalah karena memang terjadi peningkatan. Jumlah pegawai kita belanja barang tumbuh 1,3%. Kalau ingat, belanja barang ini termasuk yang agak lamban di awal-awal tahun karena terjadi efisiensi, tetapi pada bulan sampai dengan akhir bulan November telah terjadi pertumbuhan 1,3%. Belanja barang kita, belanja modal kita juga tumbuh 1,6% dibandingkan tahun lalu, dan belanja bantuan sosial kita sudah tumbuh 19,2%, cukup tinggi karena pemerintah terus menyalurkan stimulus-stimulus fiskal untuk membantu konsumsi dan daya beli masyarakat, maka belanja bansos kita tumbuh 19,2%. Belanja KL kita yang utama adalah pembayaran pensiun. Ini sifatnya kontrak dan kita lihat termasuk menyediakan kenaikan pembayaran pensiun terhadap 100.000 orang pensiunan baru ini. Terus dibayar dari APBN-nya, undang-undang yang menyangkut dana pensiun, yang satu diatur dana pensiun itu, yang sebagaimana disampaikan tadi PSUGO, di mana dananya sebenarnya tidak ada. Tapi kemudian ujuk-ujuk muncul, dicadangkan di APBN, dan di dalam proses perjalanannya memang kemudian ada 4,79% dari gaji pokok. Pada saat yang sama juga ada BPJS Tenaga Kerja, ada Tasken, tapi kemudian kita sadari sejak 2019, baik oleh Banggar maupun pemerintah, bebannya sudah terlalu besar. Audit hasil audit 2019 itu, kita sadari bersama bahwa jumlah pensiun penerima manfaat pensiun itu adalah 3,75.000 lebih PNS yang ada di Republik ini. Semuanya termasuk TNI dan Polri 5.000 bawit. Nah, dana yang dikumpulkan baik oleh Taspen maupun Asabri, yang pertama saat 69T, oleh Taspen dan 153, 152 oleh BP, oleh Assembly. Nah, oleh karena kemudian datang pada kesimpulan, tidak bisa kalau terus-menerus, PS syukur ini dipertahankan, maka full pandet yang harus diperlakukan, itu demi masa depan hari tuanya, para pensiunan kita nantinya. Dan kami memang sejak awal sepakat dengan pemerintah, sejak 2019 sebenarnya, supaya PSUGO itu kita tinggalkan, undang-undangnya mari kita satukan. Dari dua undang-undang yang lahir, itu kita satukan, jadikan satu undang-undang. Semua yang berserakan itu kita satukan, kemudian full funded kita berlaku, maka nanti ketika pensiun PNS kita lebih berdaya, dibanding seperti saat ini, PSUGO itu hampir kalau kita dapat 4.200, katakanlah gaji pokoknya sebab saya anggota DPR, gaji pokok saya 4.200, nanti kalau saya pensiun itu tidak lebih dari 2.800 ya. Ketika 2.000 data manat saya harus ikut BPJS, tidak bisa tidak harus daftar langsung karena sudah di bawah garis kemiskinan. Nah, itu kan sudah tidak masuk akal sesungguhnya. Oleh karenanya full funded saja, bahkan saya usulkan kepada Menteri Keuangan, full funded itu tidak bisa dari gaji pokok dari take home pay, kepentingannya untuk apa? Supaya yang pertama tidak membebani APBN, yang kedua terjaminnya hari tua para PNS TNI baik Polri, dan sebagainya, itu yang paling penting. Baik kalau skema fully funded ini untuk PNS yang baru direkrut ya Pak Said, nanti kita akan coba skema yang terbaik. Seperti apa? Apakah kemudian pendekatannya dimulai dari PNS atau kita ukur PNS yang usia yang sudah masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun, tidak bisa serta-merta hanya dengan dimulai. Dari PNS baru tetap akan jebol pemerintah dan tidak punya kemampuan, APBN menanggung 2.800 triliun. Nah, kalau kita ukur, baik yang baru 5 tahun, yang 10 tahun, kemudian yang 15 tahun,
maka skemanya akan lebih meringankan APBN kita dan lebih akan menguntungkan para pensiunan kita nantinya, baik Pak Said. Itu yang akan kita dorong kepada pemerintah. Ya berarti tahun depan ini sudah dipastikan atau masih dalam pembahasan, Pak? Yang pertama memang undang-undangnya dulu deh. Karena undang-undangnya itu, yang khusus ASN, TNI, dan Polri itu PSU-ku, itu yang harus dirombak, tidak bisa tidak. Kita harus merombak regulasinya dulu, kemudian undang-undang jaminan kesehatan juga kita, jaminan hari tua juga kita rombak, yang sekarang dipegang oleh BPJS Tenaga, kesehatan tenaga kerja ini harus disatukan semua. Ini tidak bisa Taspen berdiri sendiri, BPJS Tenaga Kerja berdiri sendiri, itu harus disatukan semua. Agar manfaatnya akan lebih besar, bahkan saya minta ke Menteri Keuangan, agar dana-dana pensiun yang berserakan di BUMN-BUMN itu juga disatukan oleh ditangani, dihandle langsung di bawah, payung pemerintah dalam satu undang-undang, maka undang-undangnya omnibus, nantinya tanpa merubah itu regulasi, maka tidak mungkin pemerintah langsung akan dari PSU ke apa ke full, pandemi dampaknya Pak ke APBN. Dengan skema yang baru ini Pak sayang, kalau skema yang baru, itu PNS lebih berdaya. Dia bisa katakanlah kalau saya take home pay-nya 5 view, sebagai anggota DPR kalau full pande, maka setidaknya saya bisa terima 60%-nya. Slide berikut saya ingin mengupdate mengenai realisasi penyaluran barang yang harganya disubsidi. Ibu bapak semua teman-teman media, subsidi dan kompensasi sampai dengan akhir November telah kita bayarkan 345,1 triliun. Ini 72,6% dari target APBN-nya. Jenis barang yang mendapatkan subsidi ada di sebelah kanan, beberapa yang untuk BBM. Kalau kita lihat targetnya adalah 9,000 kiloliter. Sudah terpakai kira-kira 80,4%, atau sudah terpakai kira-kira 15,6 juta kiloliter. Dan kalau kita lihat dari 2002, 3, 2, 4, 25 pening, terjadi peningkatan dari volume barang bersubsidi BBM ini, LPG 3 kilo target di 2025. Disediakan oleh APBN 8,2 TBD, dan sampai dengan akhir November telah terpakai. Sebenarnya now to you the biang kilo 1,1,4%. Kalau kita lihat juga antara 2020, 3 duangan 2025, total pemakaian LPG 3 kilo ini juga meningkat, terus tumbuh di 2023 tumbuh 4,5%, di 2024 tumbuh lagi 2%. Dan di 2025 ini so far, tumbuh 3,4% listrik bersubsidi. Kalau kita lihat jumlah pelanggan listrik bersubsidi, dari target 42,1 juta pelanggan yang ditargetkan, tahun ini sudah 42,6 juta pelanggan listrik bersubsidi. Ini artinya pelanggan kategori 450 volt ampere dan kategori 900 volt ampere ini juga meningkat terus. Setiap 2023 tumbuh 2,5%, 2024 tumbuh 4,3%, dan di 2025 ini juga masih tumbuh lagi 2,6%. Pupuk bersubsidi disediakan 8,9 juta. Untuk 2025 sampai dengan akhir November, sudah terpakai 75 juta 84,3%. Ya, jadi kita lihat pupuk bersubsidi ini penggunaannya meningkat dengan cukup pesat di 2024 dan 2025 ini. Di 2025 ini tumbuh 11,252%. Ibu bapak sekalian, teman-teman media, kami ingin menyampaikan juga secara cepat update gerak cepat dukungan kebijakan fiskal khususnya APBN. Dalam penanganan bencana Sumatera, beberapa hari yang lalu telah disalurkan Pak, Bapak Presiden telah menyalurkan bantuan Presiden melalui dana kemasyarakatan. Presiden sudah tersalurkan 268 miliar untuk APBD, 3 provinsi dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi. Ini masuk ke APBD masing-masing provinsi, dan kabupaten kota tersebut 2025 ini APBN telah juga menyiapkan dana tanggap darurat yang berupa dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinir oleh BNPB. Jadi BNPB itu selalu memiliki stok cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana alam namanya itu dana siap pakai DSP, dan juga masih ada lagi dana cadangan bencana, dan ini langsung kita aktifkan kemarin. Dan untuk dari APBN 2025, DSP dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, ada tambahan DSP 1,6 triliun, dan cadangan bencana yang dialokasikan, sejak awal tahun 5 triliun masih tersedia lagi, 297 triliun dan bisa kita tambah kalau dibutuhkan, tapi dalam 2 minggu ini kita akan masuk ke 2026. Dan menjalankan APBN 2006, DSP-nya ada, cadangan bencana,
Kita siagakan lagi 5 triliun. Ini memang selalu reguler. Tiap APBN dengan ketentuan kalau untuk bencana bisa ditambah lagi. Nah, bagaimana menambahnya? Itu di bagian yang ketiga di bawah pemanfaatan APBN. Untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana, pertama, Kementerian Keuangan akan melakukan relaksasi penyaluran transfer ke daerah untuk daerah terdampak bencana. Transfer ke daerah 2025 akan sudah ditransfer semua, 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur karena kita memahami. Teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran, jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur. Total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026-2038 triliun. Selain itu kita juga ada ya untuk tahun ini. Di akhir tahun ini, karena tadi disampaikan Pak Menteri bahwa potensi kenaikan likuiditas untuk akhir tahun ini akan meningkat ya. Jadi kita akan tabung dulu uang kita ya untuk tahun depan. Dan nanti kalau misalnya dinamikanya memungkinkan, ya tentunya nanti kita akan bisa gelontorkan lagi ke perbankan. Pertanyaan yang kedua di sini persiapan KPPN untuk melayani pencairan anggaran akhir tahun. Apakah udah ada peningkatan? SPM ini dari Wildan, untuk saat ini, ini peningkatannya luar biasa kalau dibandingkan dengan bulan lalu SPM-nya sampai tanggal 18 Desember, ini udah masuk 611.000. Jadi naik 64% dibandingkan dengan bulan lalu, dan kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ini peningkatannya 5%. Jadi kita sudah mitigasi hal ini. Selain KPPN juga sudah kita equip dengan staf yang memadai, kita juga telah menyiapkan Satgas dari pusat termasuk KPPN yang terdampak bencana. Semuanya kita siapkan dari infrastruktur telekomunikasinya, kita siapkan Starlink ya, dan juga untuk stafnya juga kita siapkan termasuk penyediaan gensetnya. Jadi harapannya ini tidak ada masalah. Dan kita siap untuk menghadapi akhir tahun. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Dirjen Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pak Ani silakan Pak, makasih Pak Menteri. Mungkin satu Pak kami menambahkan. Tadi sampaikan Pak Mensua Pak, mengenai support daripada dukungan transfer ke daerah untuk daerah-daerah yang terkena bencana, khususnya di 3 provinsi. Tadi Pak Wamenko sudah sampaikan bahwa di penghujung 2025 ini kita akan memberikan keringanan relaksasi, dispensasi daripada dana TKD untuk 3 provinsi itu sekitar 2,2, posisi di pertengahan Desember terhadap 2,25. Nah ini kita akan mempermudah. Tidak ada syarat salur, tidak ada kita berikan fleksibilitas, tidak ada yang spesifik, grant bisa digunakan untuk tujuan tertentu secara umum. Dan yang ketiga, tentunya semua sisa, pendanaan akan kita gelontorkan di penghujung 2025. Jadi ini mungkin kemudahan, reskribitas,